Selamat pagi, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita dalam program Film Latih Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu Yesus sumber kehidupan. Dalam ayat 14 ini dikatakan, barang siapa minum air yang Tuhan berikan, ia tidak akan kehausan. Bahkan dalam bagian B dikatakan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, Yesus memberikan air kehidupan bagi kita untuk kita tidak akan kehausan untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan akan menjadi mata air. Ya, mata air ini adalah sumber air yang selalu mengalir. Maka ketika kita meminum air yang Tuhan berikan bagi kita, kita akan menjadi sumber mata air juga bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus ini selalu menjanjikan datang kepadanya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Yesus sebagai sumber kehidupan selalu memberikan tawaran, marilah kepadaku. Ya, dalam Matius ini juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padanya. Jika dalam Injil Yohanes pasal ke-4 ayat 14 berkata Yesus adalah sumber air bagi kehidupan kita, maka dalam Matius ini dikatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, semua datang kepada Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Apapun jadi problem kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, walaupun itu dalam sukacita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Ya, Tuhan itu sebagai sumber kehidupan selalu menyatakan datang kepadanya supaya kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kelegaan, diberikan kebebasan dalam setiap belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, di Injil Yohanes pasal ke-14 ini bahkan Yesus berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, selalu Yesus memberikan tawaran yang terbaik bagi kita, menyatakan dirinya adalah sumber kehidupan. Dalam Injil Yohanes 14 ini dikatakan, dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan, kebenaran. Jalan kekekalan itu hanya ada melalui Yesus. Mari sudah jemaat Tuhan, kita setiap melakukan aktivitas kita, melakukan pekerjaan kita, usaha kita, mari kita lalui mengikut nama Tuhan Yesus. Jika tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan Yesus, tinggalkan. Tetapi jika itu masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan, kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, yakin dan percaya melalui iman kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dalam kemuliaan nama Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kita ketika kita selalu ada dalam nama Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan sebagai sumber air kehidupan, sebagai yang memberi kelegaan bahkan jalan dan kebenaran, kita terima karena kita selalu mengikut Tuhan Yesus. Kita selalu ada bersama, melangkah bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata, dia akan memberikan penghibur bagi kita. Ya, yaitu Roh Kudus untuk menghibur kita, menguatkan kita.
memberikan selalu pertobatan, mengingatkan kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan dan kehidupan kita. Dia telah memberikan air kehidupan, memberikan kelegaan, bahkan memberikan janji bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran. Bahkan di akhir pelayanan Tuhan di dunia ini, Dia memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk kita dapat menerima segala penghiburan, untuk kita mendapatkan kehidupan, pengingat dalam hidup kita supaya kita tetap menjalani kehidupan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat segala cinta kasih kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi sumber kehidupan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh bertumbuh hingga berbuah bagi setiap hidup kami. Dan kami boleh menjadi mata air bagi orang-orang sekitar kami. Dan kami boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami secara khusus. Buat keluarga-keluarga kami, buat orang-orang terdekat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini menjadi renungan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap pekerjaan, aktivitas usaha kami sepanjang hari yang kita dalam tangan penasihat. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.